Sahabatku, Sobat NC, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan coba menyapa teman-teman yang sudah komen ya, yang sudah komen di video-video Sobat NC dan juga coba untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari Renata saja. Saya belum sembuh sudah hampir 10 tahun, kambuh lagi. Parahnya kalau sudah datang saraf-saraf kram, tidak kerasa apapun tidak terasa apapun itu kerasa di kaki, mudah-mudahan yang mengalami saya diberi kesembuhan. Ini teman kita Rena ini cukup lama ya, 10 tahun, mungkin sembuh terus kambuh lagi seperti itu ya. Memang pada saat kita belum belum bisa lepas banget ya dari belenggu GERD dan anxiety, memang kadang-kadang ada yang namanya fase relapse ya, relapse atau kambuh kembali. Biasanya pemicunya bisa faktor organ lambungnya, bisa juga karena faktor anxiety-nya. Jadi teman-teman harus meskipun sudah membaik harus tetap tetap disiplin dalam menerapkan pola 4P ya. Pola makannya tetap dijaga, jam makan, apa yang kita makan, porsinya seperti itu, terus komposisi makanan setiap kali kita makan ya. Teman-teman harus mempelajari, harus mulai menata pola makannya, terus kemudian juga pola pikir, pola 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 hidup ya, pola hidup dan juga pola sifat ya. Terus juga teman-teman juga intinya harus setiap hari itu harus membuat jadwal harian yang harus rutin kita lakukan secara disiplin agar lebih tertata ya, lebih tertata. Biasanya kalau kita cukup sibuk dengan jadwal harian itu anxiety akan mudah juga untuk kita redam dan bahkan tidak muncul ya. Tetap semangat buat Rena. Kemudian dari Trendy sekitar, mohon sharing, saya asam lambung sudah setahun, awal gejala sendawa terus, lalu sudah baikan, pernah sensasi ulu hati keras. Sekarang kumat lagi perut kiri samping pinggang kayak ketarik dan tegang, tapi memang gas lambung lagi tinggi, apa salah satu sensasi juga? Memang sensasi sakit perut ya, sakit perut, bisa di kiri, bisa di kanan, itu memang sering dirasakan ketika ketika gas lambung masih tinggi, karena pada saat masih banyak sekali sampah makanan di dalam uh, organ pencernaan kita, baik lambung maupun usus, itu akan menyebabkan gas itu menumpuk ya, gas menumpuk, dia bisa menimbulkan sensasi perut seperti ditusuk-tusuk ya. Jadi cukup kita keluarkan gasnya lewat buang angin, bantu dengan minum air hangat, terus lakukan beberapa gerakan stretching untuk membantu buang angin ya. Dipakai juga menyibukkan diri dengan olahraga ringan pagi sore, itu juga bisa membantu untuk kita bisa istilahnya mengurangi sensasi di sekitar perut ya. Biasanya kalau sudah mulai buang angin nanti lebih nyaman ya. Kemudian berikutnya dari Wana Maria, aku sudah baik asam lambungnya, cuman anxiety susah hilang. Memang kalau anxiety ini memang butuh proses ya, butuh proses perjuangan. Dia memang tidak tidak seketika langsung hilang ya. Jadi teman-teman harus harus memperbanyak sugesti-sugesti positif lewat afirmasi, lewat lewat self talk, kemudian lewat relaksasi pernafasan. Itu memang memang harus kita rutinkan ya, karena memang anxiety ini berbeda dengan GERD-nya sendiri ya. Kadang-kadang kalau GERD itu dengan obat rutin di awal, misalkan dengan resep dokter, itu bisa cepat sembuh dalam hitungan bulan. Tapi ketika anxiety itu mungkin dia ketika kita tidak bisa meredam si kecemasan berlebih itu, biasanya dia akan lebih lama. Dan ketika anxiety itu lama sembuhnya, biasanya dia akan masih menghasilkan produksi gas yang tinggi ya, sehingga tetap ada sensasi ya. Jadi buat Wana Maria, perbanyak sugesti positif ya, rutin afirmasi positif, dengarkan setiap mau tidur, terus juga sering self talk ya.
Lenikan, usul bahas tentang mengatasi anxiety, dominan bahas ketakutan dan solusinya atau cara kita menghadapinya. Intinya cara kita mengubah pola pikir. Ya nanti insya Allah saya siapkan video khusus fokus kepada mengatasi rasa takut ya. Terima kasih masukannya Lenikan. Abdul Ghafur, dada berat bang, sesak nafas, mulut terasa asam, keringat dingin. Dada berat, nafas sesak itu karena banyak sekali gas yang naik ke rongga dada kita ya, yang menyebabkan saluran pernafasan kita terganggu sehingga tidak lancar. Biasanya bikin kita ngap, kekurangan oksigen, dan biasanya juga disertai dengan keliengan ya. Rajin jalan pagi habis subuh, rutin pernafasan diafragma, terus perbanyak minum air hangat ya. Kemudian Laila, saya sudah 1 tahun sekarang kena anxiety, masih aja sering mimpi-mimpi buruk. Gimana caranya biar ketika mimpi buruk saya nggak panik? Ya, perlu kita sadari bahwa mimpi itu biasanya mencerminkan apa yang sedang kita pikirkan. Ketika kita sedang menakutkan sesuatu atau sedang memikirkan sesuatu, biasanya akan tervisual dalam mimpi kita. Jadi, kalaupun kita mengalami mimpi buruk, nggak usah kita istilahnya beranggapan bahwa ini pertanda apa atau segala macam ya. Intinya ya memang aku mengalami mimpi buruk karena sedang memikirkan sesuatu misalnya, atau sedang mengalami sedikit tekanan ya, misalkan tekanan pekerjaan atau mungkin permasalahan yang lain. Jadi intinya tidak usah terlalu mendramatisir atas mimpi tersebut, tidak mengira-ngira, tidak menduga-duga ya. Mimpi adalah hal yang normal kita alami. Kita harus yakinkan ke diri kita ya bahwa adalah wajar ketika orang mengalami mimpi buruk pada saat dia sedang ada sesuatu yang di pikirannya atau ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, atau mungkin ada hal yang sedang dipikirkan terlalu berat. Jadi kita cukup menenangkan diri kita. Ketika terbangun di malam hari, kita bisa redakan dengan pernafasan diafragma, minum air sedikit, terus jangan langsung duduk ya, nyender dulu, atur nafas sampai kita rileks, dan nanti biasanya akan mengantuk lagi ya. Ahnaf virus. Saya kaki tangan dingin, badan berasa ser-ser dingin, dada agak nyeri dan panas, lemes, gemeter, jadi cemas lagi. Kemarin sudah membaik. Serasa parno lagi. Pernah seperti itu kah? Pernah seperti itukah, Bang? Memang pada saat ada pemicu ya, entah dari faktor makanan atau mungkin dari faktor anxiety-nya, itu sesekali akan muncul sensasi ya, sensasi yang biasanya membuat kita uh, agak panik atau agak cemas. Biasanya ketika kita cemasnya muncul, itu akan mengalami ketegangan. Ketegangan di sini ketegangan saraf ya, bisa kaki, tangan, kepala, seluruh badan kita ya. Kadang-kadang terasa sakit, pegel, atau mungkin gemeter, kadang-kadang seperti kesemutan, kadang-kadang merasa lemes ya. Intinya itu bisa dibantu dengan selain pernapasan diafragma, mendingan dipakai gerak ya. Gerak di sini bisa olahraga, bisa exercise, bisa menyibukkan diri. Intinya salah satu metode yang paling bagus untuk meredakan anxiety adalah dengan gerakan ya. Kalau teman-teman ingin mengikuti program yang apa istilahnya, program yang serius, kalian bisa ikut terapi TRE ya, TRE atau tension release exercise ya. Coba dicari ya. Oke, mungkin untuk saat ini itu dulu pertanyaan yang bisa kita bahas. Selanjutnya akan saya jawab di video berikutnya. Oke, dimanapun kalian berada, semoga selalu bisa meredam segala kecemasannya dan mengatasi segala sensasi, dan pastinya salam bangkit luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.